Oke, kita kembali. Tidak terasa tadinya Bung Rey mau berhenti di tengah jalan, tapi karena serunya diskusi ini, dia penasaran juga mau sampai selesai. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Ini kita sudah di sesi segmen terakhir dalam diskusi kita. Tapi saya ingin loncat diskusi kita. Ini menurut Bung Sen dulu ini. Ini pemilu Pilpres kita 2024 ini. Menurut Bung Sen satu putaran atau dua putaran? Ya. Kalau menurut saya, kalau sampai terjadi satu putaran, Pak, yang menang itu pasangan nomor 2, berarti memang membenarkan bahwa kekuasaan bermain. Itu aja. Karena secara apapun, sepanjang kita masih waras dan normal gitu ya, nggak mungkin berpikir bisa terjadi itu oleh paslon nomor 2. Ya, karena apa? Karena sudah berubah, Pak. Kalau dulu memang diwacanakan seakan-akan paslon nomor 3 itu pasti kalah, karena paslon nomor 1 akan, ketika dia kalah, akan ke kedua. Tapi dengan wacana sekarang ini, terlihat sekali bahwa pergeseran yang diterima oleh nomor 1 dari paslon nomor 2, angkanya naik nomor 1, itu karena tidak setuju dengan nomor 2. Artinya kalau dia 2 putaran, harusnya paslon nomor 1 pendukungnya pasti ke nomor 3. Nah, peta ini membuat paslon nomor 2 ketakutan. Dulunya yang ketakutan paslon nomor 3. Kalau dia 2 putaran pasti kalah. Sekarang ini paslon nomor 2 yang ketakutan kalau 2 putaran akan kalah. Maka dia akan memakai segala cara, kalau memang terjadi ya, ini dugaan kalau ini dugaan. Dia akan untuk 1 putaran. Yang disebut dengan angka yang beredar 58, 52, antara itulah ya. Yang sekarang beredar di wacana macam-macam ini. Tapi di antara mereka juga sebetulnya lagi kebingungan. Kenapa tadi Bapak paksa Pak Juju menjawab aparat tadi? Nggak berani ngomong apa? Karena berdasarkan masyarakat politik pendukung nomor 2 ini, Pak, sekarang ini otak mereka kebingungan soal legislatif, Pak. Mereka nggak akan full, Pak. Kenapa mereka takut? Karena ada partai koalisi di mereka yang akan dinaikkan jadi 7-9%, Pak. Isunya. Jadi mereka nggak kompak masyarakat politiknya. Makanya yang dipakai adalah di luar masyarakat politiknya, di luar partai pendukungnya. Itulah tujuan kita atau dugaan kita, aparat keamanan yang dipakai Bung lain. Oke, saya gitu. ke Bung. Nah, tapi cuknya bukan itu, Pak. Cuknya begini, Pak. Tadi kan Bapak tanya, berapa lama masyarakat rakyat itu paham isu ini, bahaya ini. Saya bilang kan, kalau dulu 9 bulan, kita bisa 3 bulan sekarang. Saya mau bertanya kedua, Pak, ini yang penting. Teman-temannya akan menjilat ludah itu. Kalau dulu Pak Harmoko butuh 2 bulan, Pak. Tadi dia mengatakan Soeharto didukung rakyat, agar Pak Harto turun, itu 2 bulan, Pak. Saya mau tanya itu teman-teman yang sekarang di sana itu Budiman CS, Fahri Hamzah itu, nanti jilat ludahnya berapa lama dia? Sebulan atau 2 bulan juga dia jilat ludahnya seperti Pak Harmoko itu ya. Oh gitu. Oke. Ini pertanyaan penting ini, langsung menohok. Tinggal dipanggil untuk ditanya. Pak Ray. Ini menurut 1 putaran? Ya, menurut Bung Sem ini rasanya mustahil 1 putaran. Ya. Tapi kalau ini 2 putaran dan nomor 2 kalau ini 1 putaran dan nomor 2 yang menang, itu artinya memang penguasa itu memanfaatkan segala cara. Bagaimana Bung Roy? Ya, bacaan saya juga nggak akan terjadi 1 putaran ya. Bacaan saya ini 2 putaran karena setidaknya 5 alasan. Alasan pertama adalah sekarang ini kecenderungannya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu turun. Dari 80 sekarang menjadi 75. Dan menurut saya itu punya potensi akan turun terus. Tadi sudah digambarkan secara ekonomi oleh... Ada lembaga survei mengatakan 70, Pak. Iya, makanya. Cuma akhirnya Pak Prabowo naik ke 40, Pak. Di lembaga survei. Iya, makanya nanti saya akan ke sana. Jadi umumnya secara teoritisnya itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi menurun, elektabilitas yang diimbaskan oleh dia dengan sendirinya juga akan menurun. Ya. Itu teori umumnya ya. Iya gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ketika kita lihat di legislatifnya, ternyata perolehan suara PDI Perjuangan itu stabil. Dia tetap di atas 20%. Nah, artinya apa? Artinya nggak berpengaruh tuh Pak Jokowi pergi ke PDI-nya gitu. Tetap dia stabil dengan 20% gitu. Bahkan nah, kemarin kan 19. Iya, sekarang makanya sekarang dia stabil lah saya sebutkan. Iya. Sekarang terlihat stabil. Dikala ada yang mengatakan elektabilitas Pak Prabowo naik. Pertanyaannya persis tadi seperti Bung Sam. Kalau elektabilitas Pak Prabowo naik,
partainya kelihatan partainya Pak Prabowo kelihatan stabil, nggak turun juga nggak naik juga gitu. Tapi PDI juga stabil. Nah artinya imbas dari elektabilitasnya Pak Prabowo itu enggak, imbas kepergian Pak Jokowi itu enggak ada efek ke partai sebetulnya. Gitu. Efek negatifnya nggak ada. Ya, nah yang ketiga adalah partai yang dikelola oleh keluarga Pak Jokowi sekarang, dalam hal ini PSI, juga nggak naik elektabilitasnya, tetap di bawah 1%. Tapi ada target tadi harus minimal 7%. Di luar, enggak, kita bicara soal itu nanti kan survei itu. Politik, Pak. Kan kita yang mau mengatakan bisa satu. Kalau lagi-lagi pertanyaannya, kalau elektabilitas Pak Jokowi itu mengimbas kepada yang ia suka, mengapa PSI nggak naik? 0,9%. Di saat dimana tadi kita disebutkan baliho udah di mana-mana, spanduk di mana-mana begitu masuk, ya kan tetap 0,9% di survei terakhir. Ya kita nggak tahu nanti gitu. Nah itu yang faktor yang ketiga. Faktor yang keempat tadi Bung Sam sudah mengatakan, kalau kenaikan Pak Prabowo itu naik, tapi saat yang bersamaan perpindahan pemilih juga terjadi. Dalam hal ini ke Anies Baswedan. Oleh karena itu Anies naik, kemudian kelihatan Ganjar turun, tapi kalau udah begitu teorinya itu nggak mungkin lah Pak Prabowo dapat di angka 7% kenaikannya. Karena kalaupun dia ambil 4% dari dari Ganjar misalnya, 2% dari TT tidak tahu itu, belum memilih gitu ya. Tapi kan dia dapat 6, 3-nya pindah ke Anies Baswedan, cuma dia dapat 3% gitu. Dan saya kira polanya akan terjadi seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Sam. Nah ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima, ingat Bung Sebastian, Ganjar itu pernah juga mengalami hal yang sama. Waktu dia mengatakan menolak Piala Dunia U20, dia turun 4%. Tapi beberapa bulan kemudian dia rebound kan. Dia mendapatkan angka yang kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih dari 4% yang turun itu. Dan Pak Prabowo juga mengalami stagnasi saat Pak. itu gitu. Saya benarkan ini Pak, saya bukan karena saya juga lebih condong mendukung paslon nomor 3 Pak ya. Tapi ini kenyataan Pak, setelah pengumuman KPU, yang terbukti paling siap running di kampanye Pak, itu paslon nomor 3. Langsung Pak, mobilnya malam-malam jalan semua tuh, nomor 3 semua tuh Pak. Ada video, gak ada, nomor 1 belum, nomor 2 belum. Lalu pagi tadi, langsung itu Pak, Selasa kemarin Yeah. langsung itu Pak, supaya nggak diturunkan Satpol PP lagi Pak, atau polisi Pak, langsung pakai ini Pak, balon terbang Pak, paslon nomor 3 Pak, ya kan, di Sudirman itu di mana itu langsung Pak. Jadi kalau dari situ harusnya naik Pak, karena dia kerja Pak. Kalau nggak naik berarti dikerjain, nah gitu kan. Nah jadi Ini yang terakhir tadi. iya tadi yang terakhir adalah soal Ganjar pernah mengalaminya. Kan di survei terakhir ini kan Ganjar katanya turun, ya. Tapi jangan lupa Ganjar juga pernah mengalami turun, tapi rebound saya dalam hitungan bulan gitu. Nah, karena saat itu usia 20 kan. Ternyata usia 20 itu nggak terlalu banyak mengeliminasi elektabilitasnya. Sekarang dia kelihatan 3% pindah ke Pak Prabowo. Dugaan saya kalau begitu, Pak Prabowo itu dapat imbas dari istilah saya itu pemilih yang terkejut. Gitu, pemilih terkejut itu artinya, wah hebat ya, Gibran jadi, kita pilih yuk gitu. Tapi seiring dengan waktu terjadi proses rasionalisasi. Benar nggak ini? Jangan-jangan ini juga mengancam demokrasi kita ya? Ini macam-macam itu. Kampanye juga belum jalan. Kampanye negatif lah, kan kampanye negatif boleh kepada Gibran. Misalnya, oh ini dinasti macam-macam dan sebagainya, itu bisa pindah lagi orang tuh. Oke, nah oleh karena itu dengan asumsi seperti itu, nah yang tadi 5, yang ke-6 Pak Sebastian. Ini kan semua sebetulnya udah dikerahkan oleh Pak Prabowo. Partai yang formal ada 4, ya kan? Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat kan. Partai ini yang peserta pemilu, Gelora, kemudian PSI dan Garuda, ya. Hah? Ya. PBB. Ada 8 partai politik Pak. 8 partai politik ditambah Pak Jokowi itu seperti partai sendiri lah ya kan. Jadi 9 partai politik ya kan dengan dana yang cukup masif tapi mereka cuma dapat 7%. Menurut Anda apalagi yang akan mereka lakukan? Gitu dengan kondisi yang kayak begini. Artinya kesimpulan Bung Rey nggak mungkin. Ya, saya mau mengatakan dengan ini semua sulit bagi saya mempercaya bahwa akan terjadi 1 putaran. Yang ada adalah 2 putaran. Oke.
Oke, Bung Oke, ya. Jojo, Kalau- satu putaran atau 2 putaran? Enggak, kalau saya 2,5 putaran. Argumen saya begini. Ini lain lagi. Iya. Saya tidak percaya bahwa tidak akan ada perlawanan di lapangan. Artinya di beberapa wilayah akan ada pemilu ulang. Dugaan saya ya, dugaan saya. Karena tidak mungkin tidak akan ada perlawanan. Pasti ada. Hebatnya skenario itu. Sehebat-hebatnya pasti ada perlawanan. Iya. Dan aku curiga mungkin akan ada pemilu ulang di beberapa wilayah. Karena itu aku bilang 2,5 putaran ya. Artinya dia tidak murni 2 putaran saja, tapi ada 2,5. Karena di beberapa wilayah mungkin akan Ini kelamaan dikit ini gini Pak. dugaanku ya. Dugaanku begitu. Akan ada pengulangan di beberapa wilayah. Nanti setelah putaran kedua ada ulang lagi dong. Ya, itu urusan MK, tapi kan Paman sudah dilarang untuk ngurusin soal pemilu kan. Gitu ya, itu kalau ditanya soal 1 atau 2 menurut saya 2,5. 2,5 putaran. 2,5 dengan argumen bahwa akan ada pengulangan di beberapa wilayah. Itu bentuk perlawanan Dan ya. 2,5 putaran. 2,5. Jadi yang menang kira-kira yang mana? Yang menang pasti yang baik ya. Karena yang menang pasti yang baik. karena alam selalu berpihak. Tuhan ini melindungi Indonesia. Pak Subah saya mau tanya, Pak Subah ini beragama kan ya? Beragama nggak? Percaya Nggak pada, relevan, Pak. Nggak oke, relevan. percaya pada kekuatan alam nggak? Alam percaya nggak? Jadi hukum alam percaya nggak? Fisika, percaya, fisika. hukum Oke. alam percaya. Ya. Kalau ada mobil Pak yang diluncurkan tahun 10 tahun lalu tidak kompatibel, tidak direspon market, lalu Bapak luncurkan mobil yang sama tanpa diutak-atik Pak, di tahun ini kira-kira bisa dijual nggak Pak? Oh, itu banyak variabel. Nggak, hukum alam ini Pak. Iya, itu banyak Nggak akan bisa Pak. Yang nggak kompatibel 10 tahun lalu, nggak akan kompatibel tahun ini Pak. Udah pasti. Itu banyak variabel. Oke, tapi ini diskusinya menarik sekali. Tapi kita harus mengakhiri. Closing. Jadi saya tidak menyimpulkan. Biarkanlah masyarakat yang menyimpulkan, lalu kemudian membuat keputusan. Karena kita percaya masyarakat Oke, cerdas. aku Ya? izinkan setengah menit. Oke. Jadi begini, soal approval rating ya, angka kepuasan terhadap Jokowi. Aku mau bilang begini, Hitler kalau dulu ada survei tingkat kepuasan, dia mungkin 99,9% rakyat Jerman pasti akan puas. Karena Hitler berhasil mengangkat keterpurukan Jerman dari kekalahan Perang Dunia I menuju negara yang superpower di menjelang Perang Dunia Kedua ya. Jadi dulu jutaan orang sangat Bangga. memuja Hitler, tetapi sekarang bangsa Jerman malu pernah punya pemimpin Hitler. Itu harus diingat. Oh gitu ya. Maksudnya Pak? Itu penutup ya, penutup ya. Jadi meskipun Jangan menutup ya maksudnya apa? tingkat kepuasan 90 oke lah. Ya. Tapi Oke, ingat Hitler. Diskusi kita ini saya tidak menyimpulkan, tapi diskusi ini adalah informasi yang membantu masyarakat sampai ke pelosok untuk menjadikan ini bahan pertimbangan dalam membuat keputusan di pemilu 2024 nanti. Sampai ketemu lagi dalam diskusi titik temu berikutnya.